Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu sport tourism bersama dengan Bapak Ricky Irawan. Oke Pak, kalau kita bahas mengenai Bapak selama menjabat di Disparpora ini, itu pasti ada suka dukanya. Iya. Boleh dibagi sedikit nggak Pak? Kita mulai dari dukanya dulu deh. Kalau dukanya apa ya, ketika perencanaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu yang pastinya. Ketika kita melaksanakan event, kita melaksanakan kegiatan, tidak 100% lah ya, tidak 100% untuk sesuai dengan rencana. Itu yang menjadi duka kita sebenarnya. Kalaupun misalnya pekerjaan ya standar-standar kayak gitulah Mbak Tari. Karena pasti ada kelebihan dan kekurangannya Pastinya. lah, ya kan. Tinggal lagi kita bagaimana minimalisir sebuah pekerjaan itu dengan persiapan-persiapan yang matang. Jangan sampai dukanya terlalu banyak. Mudah-mudahan sukanya yang paling banyak. Ya, Nah gitu. kalau sukanya itu apa tuh Pak? Sukanya itu ketika sebuah pekerjaan kita diterima oleh orang banyak. Oh iya pasti. Itu yang pasti ya kan. Goalsnya sampai nih berarti. Benar, ketika kita melaksanakan kegiatan ataupun event-event yang ada di daerah, masyarakat tersenyum dengan baik dan bahagia. Itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua lah ya. Kebetulan juga kan pengalaman itu juga Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan aturan-aturannya, dengan tahapan-tahapan ya kan. Nah kebetulan Allah berikan ke kami sebelum menjadi kepala dinas di protokol ya kan, di bagian protokol. Jadi sedikit banyak sudah memahami, sudah apa yang menjadi keinginan sebuah acara yang baik ya. Itu yang pastinya Mbak Tari. Nah kalau tentang perencanaan nih Pak, ada nggak sih perencanaan untuk kedepannya mengenai pariwisata dan juga olahraga atau sport tourism ini di Kabupaten Lebong? Ada perencanaan nggak Pak? Kalau perencanaan ya sudah pastilah ya, sesuai dengan rencana kerja kita tahunan, rencana kita jangka panjang sudah pasti sudah tersusun dengan baik di di dokumen-dokumen daerah. Itu yang pastinya supaya menjadi terarah ya kan, baik itu pengembangan sumber daya manusianya itu sendiri maupun dengan pengelolaan pariwisata. Nah pengembangan pariwisata mungkin kita masih tetap fokus dengan para layang, masih kemudian fokus para layang, kemudian olahraga yang lain. Nanti di tahun 2024 juga kita akan mengikuti pekan olahraga daerah ya kan, pelajar daerah yang akan dilaksanakan Bengkulu, dan persiapannya kita sudah melaksanakan kemarin ya kan, sudah pekan olahraga pelajar kabupaten. Itu menjadi salah satunya lah persiapan kita untuk menghadapi Popda tahun 2024. Itu yang pastinya Mbak Tari. Nah Pak, tadi kan kita sempat singgung juga di segmen sebelumnya nih, di segmen 4 kalau gimana kita menciptakan tempat pekerjaan itu terasa nyaman seperti di rumah sendiri, gitu ya, di rumah sendiri gitu. Mungkin boleh sampaikan sedikit tipsnya Pak kepada para pemirsa mungkin yang banyak juga nih yang mau jadi pemimpin tapi agak lagi mencari-cari tipsnya gitu ya. Mungkin boleh sampaikan sedikit Pak. Seni udah pastilah, seni sebuah manajemen organisasi sudah pasti. Bagaimana kita membuat sebuah tempat menjadi nyaman sehingga pekerjaan kita bisa bekerja dengan nyaman ya kan. Baik itu suasananya Mbak Tari, suasana tempat kita bekerja, termasuk di tempat kita ini nyaman Mbak Tari. Bagaimana kita senyaman mungkin ya kan, membuat tempat kerja, mentata kembali interior yang tempat kita kerja. Itu sangat pengaruh sekali. Terlepas dari tempat kita ngobrol, tempat kita bekerja, itu yang penting menurut kami, itu pastinya. Seperti itu berarti ya Pak ya. Iya Menjalin benar. komunikasi, balik lagi adalah salah satu kunci komunikasi, keterbukaan dan juga kejujuran. Pasti, karena tempat kerja pengaruh juga, kebetahannya tempat pekerjaan itu iya, sangat pasti penting itu. juga. Itu yang pasti. Bapak terima kasih banyak ya Pak karena Siap, sudah Mbak Tari. Saya yang terima meluangkan kasih waktunya untuk bisa hadir juga, terus juga banyak sharing-sharing juga nih mengenai rencana-rencana, terus juga para layang dan lain-lain tadi. Mungkin juga boleh ini Pak disampaikan untuk para masyarakat Lebong yang lagi menyaksikan mungkin ya.
mengenai olahraga-olahraga yang mau digalakkan lagi seperti para layang dan soft tourism lainnya. Ya benar. Biar pada tahu juga nih. Pemerintah Kabupaten Lebong pada saat ini lebih fokus kepada PR lah ya, PR untuk mengembangkan wisata-wisata maupun olahraga yang ada. Nah, para layang, kemudian termasuk arung jeram, termasuk olahraga-olahraga lain, mountaineering di Seblat, kemudian sepeda gunung, banyak olahraga-olahraga yang kita coba kembangkan secara bertahap. Untuk itu mohon doa restunya juga dan dukungan masyarakat juga bagaimana kita bisa mengembangkan olahraga-olahraga yang ada di Kabupaten Lebong secara otomatis. Mudah-mudahan dengan mengadakan event-event yang kita olahragakan itu, mereka bisa datang ke daerah, orang luar bisa datang ke daerah, akan mempengaruhi daya tarik tersebut dan perekonomian masyarakat. Itu yang sangat penting. Dan itu pasti Mbak Dari. Dan untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu sekali kerjasama ya Pak ya. Benar, kerjasama antara pemerintahan dan juga daerah masyarakat. Dan masyarakat itu yang paling penting sekali. Oke. Nah sebelum kita tutup nih Pak, kalau menurut Bapak nih ketertarikan para masyarakat yang ada di sana gimana Pak? Ya alhamdulillah welcome mereka ya kan. Mereka welcome dengan program-program yang coba kita sajikan ya kan, yang selama ini mereka tidak tahu seperti apa bentuknya ya kan, dan sekarang bisa mereka lihat sendiri ya kan secara langsung bagaimana olahraga-olahraga yang ada di luar ya kita terapkan di sini dengan potensi-potensi yang kita ada tadi Mbak. Jadi kita manfaatkan lah ya itu ya. Manfaatkan lagi gitu ya Pak ya. Olahraga-olahraga yang tidak ada di Lebong dan mereka hanya bisa melihat dan mencari informasi di luar dan mereka bisa melihat dengan sendirinya, itu menjadi suatu kebanggaan kita sendirilah itu pastinya. Ini karena banyak juga nih bakal jadi pelopor lah ya Lebong ya jadinya ya. Ya insya Allah lah. Banyak hal pertama insya nih. Allah, ya. Mulai dari arung jeram juga para layang dan lain-lain. Para layang ya benar. Oke Bapak, karena kita terbatas waktu nih Pak. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan ngobrol-ngobrolnya di luar lagi ya Pak ya, di lain waktu. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih udah mengundang kita Mbak Tari termasuk kawan-kawan di TVRI. Ya, kami terima kasih banyak juga Pak karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak nih. Iya, sama-sama. Akhirnya bisa hadir di Studio Opini. Terima kasih banyak ya Pak. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Amin. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini hanya di TVRI Bengkulu pukul 8 pagi. Saya Utara Navadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.